Malam Mbak Wijil, hari ini kami mau menjelaskan analisis kami pada PT Energi Nusantara. Saya Rio. Saya Riana. Saya Jordi Alexander. Saya Nersa Argana. Saya Widoni. Saya Sari Elizabeth. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen, kami dari kelompok yang beranggotakan Jordi, Sari, Rio, dan Nerisa dan juga Erdiana akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai transformasi digital pada PT Energi Nusantara berdasarkan konsep perilaku organisasi bab 9 sampai dengan bab 14. Pada era digital ini, sangat banyak perusahaan yang mulai melakukan transformasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Salah satunya, PT Energi Nusantara yang sedang menjalankan transformasi digital dan operasional perusahaannya. Tujuan transformasi ini adalah demi meningkatkan efisiensi kerja, transparansi data, serta keselamatan kerja. Untuk mendukung perubahan tersebut, perusahaan membentuk program manajemen office atau PMO yang melibatkan berbagai divisi seperti operasional, IT, SDM, keuangan, HSE, dan juga serikat para pekerja. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul berbagai hambatan seperti kurangnya kerjasama tim, komunikasi yang belum efektif, serta resistensi terhadap perubahan, dan konflik internal organisasi. Karena itu, kelompok kami akan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori perilaku organisasi, serta akan memberikan solusi dan rekomendasi yang tepat. Selanjutnya, pada bagian identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Kak Sari Elizabeth. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pada kasus ini, masalah utama yang terjadi adalah proses transformasi digital belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari rendahnya penggunaan sistem digital yang baru mencapai 42% dari targetnya 75%. Selain itu, terdapat resistensi pasif dari manajer menengah yang kurang mendukung perubahan. Konflik juga muncul antar kantor pusat dan unit lapangan karena adanya perbedaan cara kerja dan kepentingan. Masalah lainnya adalah budaya organisasi yang masih birokratis dan kurang terbuka. Banyak karyawan merasa takut menyampaikan masalah karena khawatir disalahkan atau mendapat sanksi dari atasan. Akar masalah ini berasal dari lemahnya koordinasi antar divisi, komunikasi yang tidak berjalan baik, serta gaya kepemimpinan yang terlalu mengandalkan kekuasaan formal. Di sisi lain, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja juga kurang harmonis, sehingga memperbesar konflik dalam proses transformasi. Akibatnya, transformasi digital berjalan lambat, kerjasama tim menjadi kurang efektif, dan risiko keselamatan kerja meningkat karena keterlambatan pelaporan insiden. Ya, selanjutnya analisis teori bagian kerja tim dan komunikasi. Jika kita analisis menggunakan teori perilaku organisasi, masalah pertama berkaitan dengan kerja tim dan komunikasi organisasi. Dari sisi kerja tim, PMO itu belum dapat dikatakan sebagai tim yang efektif, karena masih kurangnya komunikasi terbuka, rendahnya rasa saling percaya, dan belum adanya tujuan bersama yang dipahami seluruh anggota tim. Kemudian dari sisi komunikasi, organisasi juga terdapat hambatan komunikasi ke bawah, ke atas, maupun komunikasi lateral antar divisi. Akibatnya informasi sering terlambat atau tidak tersampaikan dengan jelas. Budaya organisasi yang membuat karyawan takut menyampaikan pendapat, itu juga memperburuk komunikasi dalam perusahaan, padahal komunikasi yang terbuka sangat penting dan mendukung perubahan organisasi dan transformasi secara digital. Karena komunikasi belum dan koordinasi antar bagian menjadi lemah dan proses perubahan menjadi terhambat. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Nani. Selanjutnya saya akan memperjelas dari sisi kepemimpinan, politik organisasi, serta konfliknya. Dalam kasus ini, direktur operasi itu masih menggunakan pendekatan otoritas formal, yang dimana otoritas formal ini, dan Anda bosnya, saya hanya karyawan, jadi saya ngikut aja. Memang sih, cara ini tuh lebih efektif lah, lebih cepat mengambil keputusan. Tetapi kurang mampu nih melibatkan dan memotivasi saya sebagai karyawan. Padahal dalam teori perilaku organisasi, perubahan seperti transformasi digital akan lebih efektif jika menggunakan kepemimpinan transformasional, yang artinya pemimpin tidak hanya memberi perintah,
tetapi juga mampu memberikan inspirasi, membangun kepercayaan, dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Selain itu, terdapat politik organisasi seperti resistensi, pasif, dan konflik antara manajemen dengan serikat pekerja. Hal ini membuat proses transformasi digital menjadi lebih lambat. Karena itu, konflik dan komunikasi dalam organisasi perlu dikelola dengan baik agar proses perubahan dapat berjalan lebih efektif. Dengan cara karyawan dikasih inovasi juga, bukan cuma si pekerja diperalat sebagai karyawan, tetapi si atasan, si bos ini bisa mampu ngasih motivasi kita agar kita bisa berinovasi sendiri juga. Jadi nggak tepat itu lagi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami memberikan beberapa alternatif solusi. Solusi yang pertama adalah memperbaiki komunikasi organisasi melalui forum diskusi secara rutin, komunikasi dua arah, dan sistem feedback anonim agar karyawan lebih nyaman menyampaikan pendapat dan masalah. Lalu solusi yang kedua adalah menerapkan kepemimpinan transformasional dan otentik. Pemimpin tidak hanya fokus pada target implementasi sistem, tetapi juga harus membangun motivasi, mendengarkan aspirasi karyawan, dan menciptakan rasa percaya dalam organisasi tersebut. Lalu solusi yang ketiga adalah memperkuat budaya organisasi melalui pelatihan budaya kerja, program kolaborasi lintas divisi, dan sistem penghargaan yang mendukung keterbukaan serta kerjasama tim. Solusi terakhir adalah melakukan negosiasi integratif dengan serikat pekerja melalui forum diskusi agar konflik dapat dikurangi dan karyawan merasa dilibatkan dalam proses perubahan perusahaan. Sebagai rekomendasi utama, perusahaan perlu menjalankan transformasi organisasi secara menyeluruh. Bukan hanya perubahan teknologi saja, tapi juga perusahaan perlu memperkuat kerjasama tim, membangun komunikasi terbuka, menerapkan kepemimpinan transformasional, mengelola konflik dengan baik, dan juga menciptakan budaya organisasi yang lebih kolaboratif. Nah, proses perubahan juga perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari sosialisasi visi transformasi, pelatihan digital dan work, pembentukan forum negosiasi dengan pekerja, hingga evaluasi budaya kerja secara berkala. Keberhasilan program juga dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan sistem digital, membaiknya komunikasi antar divisi, meningkatnya keberanian karyawan dengan menyampaikan masalah-masalah yang ada, serta terciptanya budaya kerja yang lebih terbuka dan juga efektif. Ya, itu saja dari penjelasan kami. Semoga kami bisa mendapatkan nilai yang cukup baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak.